Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ifwandi, sarjana pendidikan Islam. Saya mengajar di MTS swasta Yasmi Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 1 pada tahun 2025. Prodi Sejarah Kebudayaan Islam di Universitas Islam Negeri Syaiber Senurjati Cirebon dengan nomor peserta 58401570152097 NIM 2481121013. Hari ini Senin Mei tahun 2025 saya akan melaksanakan praktikum pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan metode pembelajaran dengan tatap muka, direct interaction, comparative learning, dan discovery learning pada kelas 7 di MTS Yasmi Duri. Sekian, terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Sebelum kita memulai pelajaran, anak-anak Bapak sehat semuanya? Sehat. Dan sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa dipimpin oleh anak kita Faiz. Silakan. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratan an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, Bapak akan mengabsen anak-anak Bapak. Ya, berarti yang tidak hadir itu dianggap absen ya. Nah, yang pertama Ahvan ada? Tidak. Ahdan Zeko Martin? Khulafa Ur-Rasidin. Nah, Bapak, siapa yang tahu siapa-siapa saja Khulafa Ur-Rasidin itu? Siapa yang tahu silakan namanya saja. Azrini bisa silakan. Terus Umar bin Khattab, Affan, Ali bin Abi Thalib. Tepuk tangan. Memang pintar. Enggak ya, tapi pintar. Khulafa Ur-Rasyidin kita bahas dulu. Ya, kenapa terbentuknya? Ada yang tahu? Muhammad Khulafa umat Islam atau penerus Nabi. Anak-anak Bapak tahu? Pengganti. Berarti coba simpulkan apa? Siapa yang tahu? Tahu? Yang tahu? Baik. Adalah Tuhan wa Ta'ala ya
yang diberi petunjuk oleh Allah kepada empat sapi. Kemudian dari munculnya khulafah Rasidin. Nah, apa sebab Rasidin itu? Pada tanggal 12 Rabiul Awal 1132 Masehi. Di waktu itu umat Muslim, ya, umat Islamnya Nabi Muhammad sallallahu itu Taurat dapat dirapatkan Khulafaur Rasyidin itu di Bani Sa'id. Nah, di situ dirapatkan, ya, di situ bagai umat. Nah, hadir adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian siapa lagi? Kemudian siapa lagi? Umar bin Khattab. Kemudian siapa lagi? Tidak ikut karena menunggu atau menjerat Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa untuk menghadiri pertemuan Khulafaur Rasyidin. Kemudian di situ dipilihkan sebagai pemimpin. Di situ terbagi dua, ya. Kemudian memilih Ali bin Abi pilih. Pada waktu itu Bakar As-Siddiq itu mereka Abu Bakar ini salam. Apa yang mendampingi Abu Bakar As-Siddiq mendampingi. Kemudian beliau yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, di waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak untuk memimpin solat atau menjadi imam, maka ditunjuk Abu Bakar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Madinah, hijrah Madinah, sampai Nabi Muhammad itu dikejar oleh kaum musyrikin atau sehingga bersembunyi di gua Hira. Sampailah Abu Bakar itu digigit oleh binatang. Nah, itu di waktu siapa yang pertama temui oleh Rasulullah adalah Bakar As-Siddiq. Kelebihan daripada Abu Bakar itu. Nah, karena itu umat Islam pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian tunjuk adalah kelompok Ali. Ya, mereka beralas adalah masuk Ali bin Abi adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketitulah yang Nabi Muhammad di kamarnya di waktu. Nah, itu kan Ali bin Abi. Nah, kemudian biografi daripada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bin Wasallam pada kakeknya yaitu Murrah bin Ka'ab bin Lu. Bertemunya nasab Abu Bakar Khair. Salma binti Khar bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Ya, ayah dan ibunya berasal dari kabilah. Beliau sendiri memiliki ide-ide yang cemerlang. Ya, sulit sekali untuk menyelesaikan. Beliau itu bisa menyelesaikannya. Kemudian As-Siddiq 11 Hijriah atau 24 adalah umat ini sangat menentang yang namanya Nabi Muhammad SAW selalu beliau berkeinginan untuk membunuh Nabi Naufal bin Ka'ab, Umar bin Khattab. Apa itu Al-Faruq? Adalah pembe. Beliau memimpin dengan yang batil. Masuk itu cerdas. Kemudian beliau itu orangnya tegas. Kemudian orangnya sangat tawaduk kepada Allah. Beliau ini ditunjuk langsung atas wasiat daripada Abu Bakar As-Siddiq. Ditunjuk bagi khalifah itu selama 10 dari Hijriah 6 sampai beliau itu seorang budak. Itu Umar bin As-Siddiq adalah Uman bin Affan. Ini adalah binti yang diberikan sebagai penghuni surga, dan beliau adalah yang malu, artinya beliau ini dua anak Nabi.
Nah, itu kemuliaan beliau itu. Ya. Nah, nama lengkap beliau adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Manaf bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah. Nah, Abu Hasan dan Husain. Nah, beliau mendapat gelar adalah Abu Turab dan Karamullah. Nah, Karamullah Failah. Ya, kemudian kemanakan sekaligus menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu anak beliau yang bernama Fatimah Az-Zahra. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib ini menjabat sebagai khalifah kurang lebih selama 5 tahun. Ya, dari kuadrat 35 sampai 40 Hijriah. Atau 655 sampai 660 Masehi. Dan beliau diangkat sebagai khalifah adalah dengan mengalami berbagai politik yang luar biasa. Ya, Ali bin Abi Thalib ini karena dibunuh oleh Ibnu Muljam atau nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Muljam. Ya, beliau dibunuh di waktu saat beliau sholat subuh. Ada anak-anak bapak. Kemudian, karena tidak ada anak-anak bapak ragu, kita lihat video karena anak-anak bapak. Ya, ini ada video yang bapak putarkan. Nanti bapak kasih tugas nanti. Ya, tolong diperhatikan. Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Mereka kemudian dikenal dengan julukan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah orang yang sebagai pengganti pemimpin wakil pemimpin dan tujuh dari Allah SWT. Abu Bakar adalah anak dari Abu Quhafa dan Ummu Khalid yang lahir pada tahun 573 Masehi. Kedua orang tuanya adalah bangsawan dan saudagar yang dihormati masyarakat Quraisy. Abu Bakar sudah bersahabat dengan Nabi sebelum datangnya Islam. Setelah Islam datang, Abu Bakar adalah orang pertama di luar keluarga Nabi yang memeluk Islam. Abu Bakar mengumpulkan banyak harta bendanya untuk perjuangan Nabi. Nabi Muhammad SAW memberi gelar Abu Bakar dengan As-Siddiq karena sifat benar. Abu Bakar selalu berkata benar. Dia membenarkan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Di masa kepemimpinannya yang singkat, Abu Bakar menyelesaikan pekerjaannya. Mereka menganggap perjanjian berakhir seiring waktu yang sudah. Abu Bakar menyelesaikan melalui para muda atau orang yang melawat kemerdekaan. Salah satu panglima yang berjasa dalam perang ini adalah Khalid bin Walid. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dan dengar videonya kan? Sekarang ada yang mau bertanya atau bapak dulu yang bertanya? Bapak tanya lagi ya. Dari video tadi, dari video yang bapak putar tadi, yaitu video pembelajaran, coba kamu sebutkan kelebihan-kelebihan daripada Utsman bin Affan. Kelebihan-kelebihan beliau. Boleh nunjuk Azrini? Apa kelebihannya? Yang pertama adalah beliau adalah menikahi 2 anak Nabi. Siapa namanya? Umi Kalsum dan Ruqayyah. Itu kelebihan beliau itu. Kemudian apa lagi? Kelebihan beliau. Apa nak? Membuat armada laut. Kemudian di masa Utsman bin Affan ini Al-Quran dibukukan atau kodifikasi. Tuh. Ya. Kemudian Abu Bakar. Apa kelebihan beliau? Dari video tadi. Ada yang bisa? Guys? Apa? Yang pertama beliau dikasih gelar As-Siddiq. Kenapa beliau itu digelar As-Siddiq? Coba guys. Selalu memperkenalkan perkara
Ya, selalu membenarkan apa saja kata Nabi. Tak pernah dia membantah. Kalau kita bagaimana nak di rumah? Udah kita membantah. Ada disuruh ini yang kita kerjakan. Itu. Nah, Abu Bakar dia membenarkan apa saja. Contoh Isra dan Mi'raj Nabi. Itu akan diterima tidak? Tidak. Tapi oleh Abu Bakar dia benarkan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu digelar dengan apa gelar Nabi kita? Al-Amin. Al-Amin beliau. Dapat dipercaya. Tidak pernah berbohong Rasulullah itu. Nah, sekarang anak-anak bapak bertanya. Ada anak bertanya? Ada yang ragu dari video? Semangat, semangat, semangat. Ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya? Serius? Kalau tidak ada yang bertanya, dah silakan bapak tugaskan ini kelompok Abu Bakar. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Sini kelompok Umar bin Khattab. Sini kelompok Ali bin Abi Thalib. Sini kelompok Utsman bin Affan. Nah, sekarang ada tugas. Ini Bapak kasih tugas ya. Ini tentang ini. Silakan kerjakan, ada pertanyaan. Namanya adalah LKPD, nama lembar kerjaan siswa. Silakan diskusi ya. Menjawab pertanyaan itu. Nah, dan ditulis. Oke? Nah, silakan ditulis. Nah, tulis di sini aja ditulis, di sini aja. Ya, di sini aja ditulis. Nah, ini ada pertanyaannya. Ya. Nah, silakan ditulis di Nah, tulis siapa yang mau nulis? Ya ini pertanyaannya ini. Ya. Nah, silakan apa? Ditulis. Tulis, silakan ditulis. Nanti ya, daripada hasil kamu diskusi ini akan ditampilkan nanti. Akan ditampilkan. Silakan kerjakan. Silakan diskusi, bukan berbicara ya. Silakan diskusi. Yang ini di sini tulis. Soalnya belajar dari sejarah yang kelam, yaitu perselisihan yang pernah dialami pada masa Khulafa Rasyidin. Pelajaran apa yang dapat kalian petik daripada fakta sejarah tersebut? Itu ya. Ya, di sini diisi. Ya. Ini. Ini soalnya. Apa manfaat kalian mempelajari sejarah Khulafa Rasyidin? Catat di sini nak ya. Ya, ada yang tidak tahu? Ada. Sudah tahu kan? Ya silakan. Bapak kasih waktu setengah jam bisa kan? Silakan. Tapi kalau cepat dari setengah jam itu nanti kita mulai ya untuk menampilkan hasil diskusi tersebut. Coba diskusi. Ya Pak? Diskusi. Jangan main-main. Ini kan ada buku ini. Cari di sini ya. Cari di sini. Nih buka bukunya. Di sini ada buku. Kalau ada keluarkan. Biar nggak susah nanti nak. Di situ dicari jawabannya. Ya di sini kerjakan. Dicatat aja. Dicatat aja ini tentang. Jadi buku terus. Ya kerjakan. Ada bukunya. Pinjamlah buku temanmu ini satu. Cari di situ. Siapa cepat nanti ya.
cepat juga kita akan selesai belajarnya, kemudian dapat kita nilai nanti dari hasil diskusi. Akan bawa kasih nilai nanti siapa yang betul menjawab atau mengerjakan diskusi itu. Ya. Ini 4 kelompok bersaing. Ya, Abu Bakar, kemudian Utsman, Umar, Abu Thalib, ya, Ali bin Abi Thalib. Mau permisi? Ya, silakan permisi. Tapi jangan lama-lama anaknya. Kita diskusi. Satu orang aja. Nantilah keluar nak. Setelah kita diskusi nanti baru kita yang permisi boleh apa nak? Soalnya ini nak. Belajar sejarah berbagai dinamika di Khalifah Rasyidin. Apa yang dapat kalian petik dari fakta sejarah tersebut? Nah, Ais ada tahu? Ada yang udah ada siap? Udah ada yang siap? Sedikit lagi. Maksudnya. Maksudnya adalah apa yang dipetik dari fakta-fakta sejarah tersebut? Apa yang diambil? Dari sejarah itu apa yang kita ambil? Itu. Ya, udah siap? Hebat Abu Bakar ya. Abu Bakar, udah siap? Yang Utsman udah? Utsman ya. Nih Ali belum. Sedikit lagi. Udah siap? Ya, bikin nama kelompoknya. Nanti udah siap. Udah siap. Kita akan tampilkan daripada hasil diskusi tersebut. Udah siap ya? Udah siap semuanya? Dah. Sekarang kita tampilkan. Berdiri di tempat aja nak. Berdiri tapi menghadap ke Bapak ya. Silakan kelompok Abu Bakar dulu. Nanti ada yang mau menanggapi atau mau bertanya tentang hasil diskusi dari kelompok Abu Bakar. Silakan tampil. Siapa yang mau menyampaikan? Silakan. Sebut namanya. Silakan anak Bapak. Azrini atau siapa yang mau menyampaikan? Silakan. Baca salam. Situ paparkan daripada hasil diskusi itu. Dari tugas yang mau kerjakan. Suruh kerjakan tadi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok. Nih. Pakai ini. Biar ada suaranya. Pegang. Kami dari kelompok Abu Bakar ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Apa manfaat kalian mempelajari sejarah Khulafaur Rasyidin? 1. Meningkatkan pemahaman tentang sejarah Islam. 2. Mengenal karakter pemimpin yang adil dan bijaksana. 3. Memperoleh hikmah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 4. Mengetahui perkembangan Islam. Dari hasil diskusi daripada kelompok Abu Bakar ada yang bertanya atau menanggapi? Silakan. Nggak ada? Nggak ada. Siapa yang bisa mengambil dari intisari daripada Abu Bakar itu? Nggak ada. Nggak ada? Berarti tidak paham. Sekarang kelompok Umar. Silakan Umar. Apakah hasil diskusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pelajaran apa yang kalian petik dari fakta sejarah tersebut untuk kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini? Jawabannya, kehidupan yang adil, bijaksana, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, dan pentingnya menegakkan kebenaran. Ya, Pak. Tepuk tangan dulu. Ya, kemudian kelompok Usman. Silakan. Silakan. Ya, silakan. Ayo. Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok, Pak. Soalnya, Apa dampak kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk masa kini dan masa yang akan datang dari Khulafaur Rasyidin? Jawabannya, dampak untuk masa kini. 1. Pendidikan dan keilmuan. 2. Perpaduan kebudayaan. 3. Sistem ekonomi. 4. Kepemimpinan. Dampak untuk masa yang akan datang. 1. Peninggalan peradaban. 2. Kepemimpinan. 3. Landasan hukum. 4. Pendidikan dan ilmu pengetahuan. dah. Nah, Pak. Ya, terima kasih Nak ya. Ya, Pak. Ya, lanjut. Kelompok terakhir adalah kelompok Ali bin Abi Thalib. Silakan. Siapa yang baca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ali bin Abi Thalib akan Baca soalnya harus. yang mana sebenarnya? Ini. Belajar sejarah berbagai dinamika yang dialami Khulafaur Rasyidin. Apa yang dapat kalian petik dari fakta sejarah tersebut? Jawabannya, pentingnya keadilan, kesederhanaan, dan keteladanan dalam kepemimpinan, serta semangat untuk menegakkan kebenaran dan perjuangan untuk kesejahteraan umat. Tepuk tangan. Nah, ya silakan duduk. Nah, dari hasil musyawarah atau diskusi tadi, ya, apa yang dapat kita simpulkan? Yang pertama adalah apa? Yang bisa simpulkan? Apa yang kita dapat simpulkan? Khalifah Rasyidin adalah sebagai pemimpin umat Islam. Nah, mereka itu dipilih, ya, atau ditunjuk secara musyawarah, walaupun khalifah itu sudah ada tanda-tanda beliau itu sudah ada, beliau itu ditunjuk oleh Rasulullah, ya, tapi tidak secara langsung, ya. Contohnya Abu Bakar, ya, sudah ada tanda-tanda. Apa tanda-tanda beliau itu pantas untuk dijadikan Khulafaur Rasyidin? Yang pertama, beliau itu adalah sahabat Nabi, dan waktu Nabi sakit, beliaulah yang menggantikan sebagai imam. Nah, kemudian kesimpulan Abu Bakar. Nah, apa yang kita dapat simpulkan bagaimana Umar bin Khattab? Abu Bakar udah. Umar bin Khattab, ya, setelah beliau masuk Islam, beliau meminta kepada Nabi, "Hai Rasulullah, kalau seandainya kita diam-diam saja mengembangkan Islam," ya, dakwah kan ada dua kan waktu itu. Dakwah secara diam-diam, ya, secara diam-diam. Itu keluarganya Nabi, sahabatnya Nabi. Tapi setelah Umar bin Khattab menjadi khalifah, maka dimintalah oleh Umar bin Khattab, "Yuk kita kembangkan agama ini, wahai Rasulullah." Itu, ya, sudah ada tanda-tanda beliau itu akan menjadi seorang pemimpin. Kemudian Utsman. Utsman pun seperti itu. Ya, Ali pun seperti itu. Oke? Itulah yang dapat kita simpulkan daripada hasil diskusi
ini. Kemudian apa manfaatnya? Ya, apa yang kita ambil dari pembahasan Khulafaur Rasyidin itu? Ya, untuk saat ini. Ya, yang pertama adalah keadilan harus ditingkatkan. Kalau kita pengen mencontoh, ya, ya. Kemudian apa lagi? Apa lagi yang dipetik? Ada Yusuf? Apa yang dipetik lagi? Apa yang kita bisa ambil lagi? Keadilan. Kemudian, kejujuran. Sekarang banyak ya yang nggak jujur. Ya, banyak pembohong, banyak pendusta sekarang. Dibilang sama orang tua, "Ma, pergi sekolah." Ternyata dia pergi main. Itu kejujuran sudah luntur namanya. Apa lagi? Soal, apa lagi nak? Nah, ekonomi. Bagaimana ekonomi kita sekarang? Oh, ekonomi kita menurun. Nah, harus kita contoh. Ya, apa yang kita contoh dari Rasulullah, dari sahabat-sahabat Nabi? Contoh Utsman bin Affan. Nah, pada masa Utsman bin Affan itu, ya, korupsi merajalela. Ya, kemudian banyak saudara atau keluarga daripada Utsman bin Affan itu yang menjabat. Nah, dan pada masa Ali, nah ini kita berbanding, pada masa Ali, pejabat-pejabat yang korupsi itu ditangkap. Nah, dihakimi dengan hukum. Ya. Kemudian apa lagi? Dipecat dari jabatannya itu. Sehingga pada masa Ali bin Abi Thalib itu terjadi perselisihan dengan keluarga Umayyah atau keluarga Utsman bin Affan. Itu terbunuhnya Utsman bin Affan. Diungkit oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Keluarga daripada Utsman bin Affan itu. Ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya ini tugas-tugas yang akan Bapak kasih ya untuk minggu selanjutnya ya. Tolong anak-anak Bapak nanti tolong dibuat tugasnya itu ya. Nanti Bapak kirimkan kepada ketua nanti tugas itu. Nah, tolong dikerjakan. Nah, oke anak-anak Bapak. Siap semuanya kan? Kemudian pelajaran yang dapat kita simpulkan ya daripada Khulafaur Rasyidin itu, yang pertama, Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang ditunjuk secara musyawarah. Ya, yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu dipilih secara musyawarah di rumah Sakifah Bani Sa'idah. Tuh. Kemudian setelah wafatnya Abu Bakar, maka Umar bin Khattab itu ditunjuk oleh Abu Bakar. Nah, kemudian dimusyawarahkan dan kemudian beliau itu dilantik. Nah, kemudian Utsman bin Affan. Beliau ini dipilih secara musyawarah juga. Kemudian Ali. Nah, pada masa Ali ini ya terjadi konflik yang sangat besar ya antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, karena beliau ya pengen juga menjadi
khalifah. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib itu dipilih sebagai khalifah yang terakhir, yaitu di Masjid Nabawi. Nah, ya. Nah, sudah dapat kita simpulkan. Nah, minggu besok kita pembahasannya itu tentang prestasi Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang kedua, meneladani Khulafaur Rasyidin. Nah, itu untuk pelajaran minggu besok. Ya, karena sudah berakhirnya kita pelajaran. Nah, silahkan anak-anak Bapak berdoa, doa penutup, ya. Dipimpin oleh anak Bapak Faiz, silakan. Dah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.